Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4B dari kelompok 5 mata kuliah Statistik Pendidikan yang beranggotakan Lulu Lutfiani, Maikal Alif Nugraha, Misha Nabila Putri, Rosalina Fatma Mustofa. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis asosiatif yang akan membahas beberapa penjelasan terkait hipotesis asosiatif beserta cara penggunaan SPSS untuk uji hipotesis asosiatif non-parametrik. Uji hipotesis asosiatif itu untuk menguji keberadaan hubungan antar variabel yang dilihat dan diuji dari sampel yang diambil dari populasi yang ada. Dalam pembahasan ini, yang digunakan adalah uji hipotesis non-parametrik. Ada 3 macam bentuk uji hipotesis non-parametrik yang akan digunakan, yaitu 1. Koefisien kontingensi, yang kedua korelasi Spearman rank, yang ketiga korelasi Kendall-Tau. Adapun koefisien kontingensi adalah metode yang digunakan untuk mengukur hubungan atau korelasi antara dua variabel yang keduanya bertipe data nominal. Dan selanjutnya, korelasi Spearman rank adalah metode yang digunakan untuk mencari tingkatan hubungan atau menguji signifikan. Data yang digunakan bersifat ordinal. Kedua bentuk tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mencari dan mengukur keberadaan hubungan atau korelasi antar variabel. Perbedaannya hanya dalam bentuk data, nominal atau ordinal. Jika data nominal, maka menggunakan koefisien kontingensi, dan jika datanya ordinal, maka menggunakan koefisien Spearman rank. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah korelasi Kendall-Tau, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Adapun data yang digunakan bersifat ordinal. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan atau korelasi yang ada, dapat dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R sebagai berikut. Jika interval koefisiennya 0,80 sampai 1000, maka tingkat hubungannya sangat kuat. Jika interval koefisiennya 0,60 sampai 0,799, maka tingkat hubungannya kuat. Jika interval koefisiennya 0,40 sampai 0,599, maka tingkat hubungannya sedang. Jika interval koefisiennya 0,20 sampai 0,399, maka tingkat hubungannya rendah. Dan jika interval koefisiennya 0,00 sampai 0,199, maka tingkat hubungannya sangat rendah. Sekarang kita lanjut pada pelatihan uji hipotesis non-parametrik menggunakan SPSS. Untuk yang pertama yaitu uji koefisien kontingensi. Dengan contoh soal, mengetahui hubungan antara keikutsertaan UKM dengan keaktifan dalam belajar di kelas. HO. Tidak ada hubungan antara keikutsertaan UKM dengan keaktifan dalam belajar di kelas. HA. Terdapat hubungan antara keikutsertaan UKM dengan keaktifan dalam belajar di kelas, seperti yang dapat dilihat dalam tabel. Dengan keterangan, nomor pada kolom No adalah kode siswa seperti nomor 1 siswa 1, nomor 2 siswa 2, dan seterusnya. Keterangan dalam kolom UKM dan belajar di kelas, 1 sama dengan aktif dan 2 sama dengan tidak aktif. Buka SPSS, lalu lihat pada bagian kiri bawah dan pilih variable view. Isi kolom pertama dengan UKM, dan kolom kedua dengan belajar di kelas. Desimalnya 2, lalu values-nya diisi 1 tidak aktif, dan 2 aktif. Kemudian measure diisi dengan nominal. Lanjut kepada data view,
bisa diisi secara manual ataupun bisa disalin secara langsung. Klik Analyze dan pilih Descriptive Statistik, lalu Cross Tab. Lalu pindahkan UKM ke Rows dan Belajar di Kelas ke kolom. Lalu klik Statistik dan pilih Kontingensi Koefisien, lalu Continue. Klik OK. Setelah klik OK, akan muncul tabel seperti ini. Sedikit keterangan, jika nilai sig lebih dari nilai alfa, yaitu 0,05, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Tetapi, jika nilai sig kurang dari nilai alfa, yaitu 0,05, maka ada hubungan yang signifikan. Dapat dilihat pada nilai sig yaitu 0,343, sedangkan nilai alfa adalah 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak ada korelasi antara ikut UKM dengan keaktifan dalam belajar di kelas, karena nilai sig lebih besar dari nilai alfa. Kemudian yang kedua kita lanjut kepada uji korelasi Spearman Rank. Contoh soal, hubungan antara kehadiran mahasiswa PAI 4B dalam 7 pertemuan pada mata kuliah PPKN dengan prestasi ujian tengah semester PPKN. HO, tidak ada hubungan antara kehadiran mahasiswa PAI 4B dalam mata kuliah PPKN dengan prestasi ujian tengah semester PPKN. HA, adanya hubungan antara kehadiran mahasiswa PAI 4B dalam mata kuliah PPKN dengan prestasi ujian tengah semester PPKN. Dapat dilihat dari tabel dengan keterangan kolom kehadiran merupakan jumlah kehadiran dalam 7 kali pertemuan, kolom nilai adalah nilai UTS PPKN yang diraih siswa. Buka SPSS, kemudian lihat pada bagian kiri bawah dan pilih variabel view. Dalam table name yang pertama isi kehadiran PAI 4B. Dan pada tabel kedua isi dengan UTS PPKN PAI 4B. Dengan desimalnya 2. Kemudian measure-nya ordinal. Kemudian ke data view dan isi data atau juga bisa disalin atau dipaste. Analyze dan pilih correlate, pilih bivariate. Pindahkan data ke kolom variabel. Option continue, kemudian klik Spearman dan person to tail, oke. Kemudian setelah klik OK akan muncul tabel seperti berikut. Dengan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai sig adalah 0,000, maka lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, sehingga dapat dikatakan ada hubungan signifikan antara jumlah kehadiran dengan nilai UTS PPKN. Dan dapat dilihat pada tabel correlation coefficient dengan nilai 0,969 maka berada pada tingkat yang sangat kuat. Dapat dilihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Kita lanjut pada perhitungan yang terakhir, yaitu korelasi Kendall-Tau. Contoh soal, mengetahui hubungan antara metode pembelajaran diskusi dengan kepuasan siswa kelas 4B SD Permata dalam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan mewawancarai 10 anak. HO, tidak ada hubungan antara metode pembelajaran diskusi dengan kepuasan siswa kelas 4B SD Permata dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. HA, adanya hubungan antara metode pembelajaran diskusi dengan kepuasan siswa kelas 4B SD Permata dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Dapat dilihat dari tabel dengan keterangan 1 sama dengan sangat tidak puas, 2 sama dengan tidak puas, 3 sama dengan cukup puas, 4 sama dengan puas, 5 sama dengan sangat puas. Nah, buka SPSS, kemudian lihat bagian kiri bawah terdapat variabel view, lalu klik di variabel view, lalu isi kolom bagian name pada nomor 1 yaitu metode
diskusi PAI 4B. Lalu enter. Kemudian di nomor 2 diisi dengan mata pelajaran akidah akhlak. Lalu enter. Desimalnya diganti menjadi 0 keduanya. Dan measure-nya diganti menjadi scale. Kemudian ke data view, lalu bisa disalin. Kemudian kita pergi ke analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Kemudian dipindahkan klik candle tau dan percent, kemudian OK. Setelah klik OK, akan muncul tabel seperti berikut. Dengan hasil uji dapat dilihat bahwa nilai SIK adalah 0,017, maka lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat dikatakan ada hubungan signifikan antara pengguna metode diskusi dengan kepuasan pada mata pelajaran akidah akhlak. Dengan tingkat korelasi koefisiennya 0,676 sehingga dinyatakan kuat melihat dari tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita tentang uji hipotesis asosiatif non-parametrik menggunakan SPSS. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian yang mempelajarinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.